Selamat siang para pemirsa yang baik. Tentu saja pertama kali saya sampaikan salam Cempala. Para pemirsa, sudah lebih daripada 1 tahun acara Cempala ini menghadap Anda sejak bulan Juni tahun yang lalu kalau saya tidak keliru. Dan sebuah catatan yang amat menggembirakan bahwa ternyata rating Cempala mencapai paling tidak rating ketiga dari 150 acara televisi Republik Indonesia. Mengapa? Karena Cempala senantiasa berbicara masalah-masalah yang konkret, masalah-masalah yang real yang senantiasa berlaku di negara kita ini. Entah itu di bidang politik, entah itu di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan atau bidang-bidang yang lain. Para pemirsa, kali ini saya akan berbincang-bincang, yaitu mengenai usaha mikro. Apa itu usaha mikro? Oleh karena itu, para pemirsa, saya akan kasih contoh umpamanya. Ibu Asra dari Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dia mengerjakan pekerjaan yang amat real dan itu laku dijual di masyarakat. Apam Barabai. Ada sekitar 1.200 ibu-ibu Asra ini di sana. Dia tetap jalan, dia tetap bertahan walaupun ada krisis, dan dia akan berkembang terus walaupun krisis melanda negara kita. Itu yang dinamakan usaha mikro. Oleh karena itu para pemirsa, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai usaha mikro, dan nanti tema kita siang hari ini adalah relevansi Kademangan Widoro Kandang dan Ibu Asra. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan tekan 574, 52, dan 61. Dan di luar Jabodetabek, seperti biasa, 021, 574, 5262. Para pemirsa, diskusi ini terselenggara karena kerjasama antara Televisi Republik Indonesia dan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Tentu didukung sepenuhnya oleh PT Bugasari, sebuah perusahaan yang memproduksi tepung terigu. Dia besar bukan karena apa-apa, karena dia senantiasa ingat petunjuk para sesepuh kita, umpamane ora sanak, ora kadang, ning yen mati melu kelangan. Artinya apa? Kepedulian. Artinya apa? Kebersamaan dengan si kecil, si miskin yang mungkin kita lupa untuk tidak menyentuhnya. Para pemirsa, jangan lupa pada akhir acara ini kita akan selenggarakan kuis. Lumayan, 250.000 bagi Anda yang bisa menebak pertanyaan saya. Dan akhirnya para pemirsa, mari kita tonton bareng sekejap pergelaran wayang golek dengan cerita Widoro Kandang. Mari Kang Eka, kami persilahkan. King kadieu kaklasana leun misulang semoga putra dalam aklasana calik jimat sepanjang orang gumalar mual kendat jeung istiar ilmu tuntut dunya siar nu awon kedah disiar
Aya pertapan Jaya Kang Linui Pandita Brahmana rupa dharma Indra Kenia mangga kersana Resi Atya Gopa di dehesan ku ingkang putra Raden Kakrasana ngendika Resi Atya Gopa pangandikan diramekaten anaki ngejimat awaki ngekasep Kakrasana latnon ninggi kaulanun rumu sumangga putra dalam Kakrasana ngaturaken sembahing pangabakti kahonjuk dampas sayra kawan amat bukmanatun putra lenggak kirang tata titi diduga prayoga tindak tanduk kuda negara mugia kersa jeung rahmat ya sangahapunten kala sulening kalapatan putra kaulanun dodo jimat kieu bager ditarima puja suti hidup ngahaja amat ngangkir ka hidup meureun hidup ge ngamaklum ayeuna yen kiwari nagara teh keur kena ku bancang pakewu rahayat lara balangsa Rajapati ngalindi nagri Raja Wisuna di mana-mana rahayat pabentar paham jeung rahayat pangagung paadu catur jeung pangagung perebut catur tanpa bukur tungtuna rakyat kene we nu jadi korban mah nya balu karena harga-harga mararahal teu saeutik patani anu rugi ku alatan sandang pangan di widara kandang dijajah ku Sengkapura jimat kasugan jeung sugan hidup boga bong bolongan kumaha carana ngungkulan ieu pasoalan bagur clear penda bareng nuju raos ngandika antawis Resi Atya Gopa sareng Raden Kakrasana kakoping surak ambal-amban wadia balat di pihak Sengkapura baris ngobong alas ngarusak pasar ayo batur urang rusak di pasar Widarakana kakoping putra panjenengan yen aya wadia balat di Sengkapura baris ngarusak pasar Widarakana widian putra panjenengan kanggo ngahalangan angkara murka sadaya wadia balat di Sengkapura tunganda kingkade batur uning sumangga kaula sing salamet jimat kasihan deh lu pasarnya gua rusak wah balat-balat sadayana ulah alang kumapalang ayo orang rusak sakabehna Widarakana dia buru-buru cuk semoga putra panjenengan Kakrasana alah bagja jimat herang mencerang donto denok tersangka jimat tersangka ari kitu teh nama siapa dulu dong bapaknya kieu anak king hidup geus bisa nyiekeun angkara murka ngan masing inget jimat eta mangan seukur kembang cocoba sanajan hidup dina waktu anu singget bisa nyiekeun angkara murka tapi masing inget teu sakabeh pasoalan bisa direngsekeun ku jalan paperangan nya catrik contona ayeuna nagara urang kiwari keur dilanda ku rupa-rupa resesi harga-harga mararahal harga BBM anu teu oleh nerekel ngaluhuran moal bisa dilawan ku perang teu cukup dilawan ku demo-demo sokomo demo-demo nu direkayasa pikeun mintonkeun kapentingan pribadi atawa salah sahiji golongan nu tujuanna hayang menang pamuji jeung kursi
Ya, helas teu aya hartina nagara kakarak bisa beres roes lamun pamimpinna ari bijaksana bisa ngayoman tur nganter ka hayang masyarakat. Da rakyat ngadedel jadi pamage kana lumangsungna pamarentahan, para pangagung mere tauladan nu hade ka rakyatna, lain ukur pabentar paham merebutkeun harkat jeung martabat diri pribadi tanpa mikirkeun kepentingan rakyat. Padahal lamun daek nitenan kana kahayang rakyat, sabenerna rakyat teu loba nu dipenta, cukup murah sandang jeung pangan. Ya. Ekonomi lancar, usaha lancar, negara ayam tentrem, jauh tina bancang pakeu, anggang tina papaseaan, leres pangendika kaula nun, tutup lawang sigotaka. Para pemirsa, itu tadi cerita Widoro Kandang yang ditampilkan secara rapi dan amat ekspresif oleh Kang Eka. Ini Kang Eka ini putranya Pak Cecep ya Kang ya. Tadi diceritakan perkara Widoro Kandang. Para pemirsa, untuk membahas tadi kita sudah mempunyai ancang-ancang cerita tadi. Dan di studio kita sekarang hadir 4 orang tokoh yang amat berkepentingan dan amat berhubungan langsung dengan usaha kecil. Yang pertama-tama tentu akan saya perkenalkan sebelah kiri saya Pak Gunawan. Selamat siang Pak Gun. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Pak Gunawan ini adalah guru besar dari Universitas Gadjah Mada dan sekaligus beliau adalah sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan. Benar kan Pak? Ya, betul Pak. Baik, sebelah kirinya adalah Pak Abdul Salam. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Priayinya kecil gitu ya, masih urusannya bangsa usaha-usaha kecil gitu. Betul Pak. Pak Abdul Salam ini adalah Direktur Pembinaan Bank Perkreditan Rakyat di Bank Indonesia ya, Ya, Pak ya. betul. Nah, nanti kalau Anda semuanya mau bertanya perkara usaha kecil di sini ada pada Pak Abdul Salam. Yang ketiga, Bapak Rujito. Selamat siang, Pak Rujito. Selamat siang. Assalamualaikum. Nah, ini kalau di dalam cerita wayang itu kayak Brotoseno itu Trewon. Sekarang sedang dicukur. Tapi nggak apa-apa, Pak Rujito itu pasti Anda semuanya akan tahu, terutama yang di pedesaan, karena Pak Rujito itu adalah Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia yang senantiasa memberikan bantuan kepada rakyat kita di pedesaan. Dan yang terakhir, yang paling ujung, yang paling ganteng ini adalah Pak Bambang Ismawan. Selamat siang Mas Bambang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bambang ini adalah apa itu namanya Sekjen Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro dan juga dari Ketua Bina Swadaya. Ini sejak tahun 64 ya Mas, saya pernah ketemu sama Mas Bambang sama istrinya. Di sana itu ada Mbak Silvi itu. Terutusan yang desa-desa. Ya, adalah panggilan itu baik. Maka kalau Anda semuanya jangan kemana-mana. Silakan berinteraksi dengan kami. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami, masih kami kesempatan 5745261 dan 0215745262. Ini orang-orang yang amat berkompeten mengenai masalah usaha kecil. Pertama-tama tentu akan saya tanya kepada Pak Gunawan ini arsiteknya ini. Pak Gun adalah salah satu ketua Sinawangi. Ya, betul. Coba ceritakan tadi itu ceritanya. Kok ada Widoro Kandang, lalu kaitannya apa dengan ekonomi mikro, apa itu keuangan mikro dengan usaha mikro ini secara teoritis. Tolong dulu Pak Gun ceritakan Widoro Kandang, terus nanti kaitannya dengan masalah-masalah usaha mikro. Monggo kami persilahkan Pak Gun. Baik Pak Darko. Yeah. Ini mestinya ada yang lebih pintar cerita dari saya, tetapi saya mencoba menceritakan bahwa Jangan gitu tak. Nah, Ketua Sinawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan, monggo Pak Gun. jadi ini sekelumit dari cerita di Pedrikan Widoro Kandang yang menggambarkan bagaimana
kondisi masyarakatnya sedang dalam kondisi krisis seperti kita ini. Ya, Yaitu ada ketidakpercayaan di antara rekan-rekannya sendiri sehingga terjadi bentrok tadi. bentrok. Saling bakar, satu bakar hutan digantiin, yang Ya. satunya ganti bakar pasar, Ya, maut ya. tak karuan. Ya. Akhirnya dipisah oleh seorang Pak Kokrosono tadi Kokrosono, yang ya. menghadap kepada Demang Antiogopo ya. Leres. Dan akhirnya bisa diselesaikan kembali kepada jati diri bahwa pembangunan itu muncul dari rakyat, Ya. dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya untuk dinikmati rakyat. Ah, ya. Ciptakan adalah ekonomi kerakyatan, usaha kecil, pertanian dan sebagainya. Prinsipnya kan gini, kalau kita Ya. membangun entah itu wujudnya yang lebih gede yang namanya negara gitu ya, atau yang lebih kecil atau yang namanya tadi istilahnya Pak Gun adalah perdian gitu ya, Perdian, ya. ataukah kedemangan gitu ya, mestinya di sektor yang di situ yang Ya, diperkuat betul, gitu ya, dikembangkan, di ya. sektor rakyat Asli, yang rakyat. kecil ini yang Ya. diperkuat Ya, gitu ya, ya, betul. supaya dengan demikian semuanya kita bisa beres. Monggo Ya. lanjutkan Pak. Nah, inilah terkait dengan cerita tadi. Kebetulan kami bersama-sama rekan yang peduli terhadap usaha mikro ini Ya. sedang mempersiapkan suatu temu nasional yang nanti tanggal 23 Juli itu akan kita laksanakan. Di mana Pak Gun? Ini di Jakarta dengan mengundang seluruh komponen di seluruh Indonesia. Oh, yang ya. fokusnya kepada pengembangan usaha mikro Ya. terkait dengan pelayanan keuangan. Oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan kami dari Bank Indonesia, kemudian dari Bank Rakyat Indonesia dan dari lembaga swadaya masyarakat. Oke, Jadi cocok sekali contohnya ini. Oke, tadi, Pak. terima kasih. Jadi para pemirsa, memang ada sebuah pattern yang amat relevan Ya, di negara betul. kita gitu ya. Pertama pasti kalau kita mau membangun sebuah negara seperti negara Astina mestinya ya. Mengapa Astina itu adalah sebuah negara yang tidak pernah ada musuh datang karena ekonomi kerayaatannya kuat. Ya. Pertama, yang kedua tadi di dalam cerita pasti yang namanya Kokrosono diminta untuk bertapa gitu ya, untuk mendapatkan suatu dasar moral daripada pembangunan di negaranya itu sendiri. Nanti di dalam cerita selanjutnya pasti nanti Kokrosono akan mendapatkan sebuah pusaka yang sakti. Di sana itu simbol daripada law enforcement gitu ya. Jadi rakyatnya jadi dibangun dengan beres. Yang kedua dasar moralnya jelas. Yang ketiga panis atau law enforcement juga jalan. Oke, untuk Pak Gun nanti dulu nggih. Saya akan tanyakan dulu kepada Pak Abdul Salam. Saya dulu Pak Abdul Salam. Saya hanya mendengar dan dari atau membaca sedikit. Kalau tidak keliru tanggal 22 April 2002 ya, panjenengan atau dari Bank Indonesia pernah membuat MOU itu Memorandum of Understanding dengan komite penanggulangan kemiskinan. Latar belakang itu menapa Pak? Ya, baik Pak Darto. Saya kira ini penting sekali ya. Jadi pada tanggal 22 April itu memang telah ditandatangani kerjasama antara Gubernur Bank Indonesia dengan pihak Komite Penanggulangan Kemiskinan yang diwakili oleh Pak Menko Kesra Yusuf Kala dan dengan Gubernur Bank Indonesia Bapak Syahrir Sabirin. Nah, mengapa Latar belakangnya apa? Ya, itu yang penting. Jadi di dalam penanggulangan kemiskinan ini kan mungkin Pak Gunawan lebih tahu bahwa sebagian dari saudara kita yang ada di garis kemiskinan ini ada yang memang produktif. Pak Darto. Jadi kalau kita berikan permodalan itu usahanya bisa dikembangkan sehingga mereka bisa mengentas dari kemiskinannya. Dan itu tentunya kita peduli. Untuk itu maka perlu suatu permodalan ya, kredit atau pinjaman dari pihak perbankan. Saya akan potong sedikit Pak Abdul Salam. Memang selama ini kan sebenarnya sudah ada ya. Hanya barangkali mungkin belum terjamah karena masalah perbankan. Lah, MOU ini kaitannya dengan yang ada kaitannya dengan bank atau yang non bank, Pak? Ini MOU memang untuk perbankan yang terkait dengan sektor perbankan. Karena di dalam MOU itu dengan jelas bahwa dalam 1 tahun ini peranan dari perbankan itu berapa besar pinjaman yang akan dialokasikan, ya direncanakan dalam bentuk bisnis plan. Karena setiap bank itu punya bisnis plan
Kemudian bisnis plan itu baik itu apakah dari BRI, dari bank-bank lain, dari Bank Perkreditatan Rakyat, dalam 1 tahun itu punya bisnis plan ya sekitar 5,6 triliun yang akan diberikan kepada usaha mikro. Nah ini yang perlu dikemukakan Pak Darto, kita memang kenal UKM, usaha kecil menengah, yang usaha mikro ini di bawah yang Di kecil bawah itu. itu ya. Ya soalnya ini yang buat saya atau buat kawan-kawan pemirsa ya atau ya di bawah, bagaimana bisa mendapatkan itu lebih gampang gitu loh Pak ya. Ini masalahnya itu kalau sudah di bawah itu kan mendapatkan kan sulit. Apakah MOU itu dimaksudkan antara lain untuk mempermudah itu Pak? Iya persis. Jadi bagaimana itu harus dikoordinasikan dengan baik, lebih jelas keperpihakan dari perbankan khususnya untuk usaha mikro ya. Sehingga ini pendekatan baru di dalam KPK, pengentasan kemiskinan. Mengapa pendekatan baru ini yang kita kenal dengan microfinance approach atau pengentasan kemiskinan melalui keuangan mikro, lembaga-lembaga keuangan mikro itu yang akan kita dorong memberikan permodalan pada mereka, berkesinambungan, usahanya bisa berjalan ya, tenaga kerja bisa tercipta dan sebagainya. Oke, jadi ini ada relevansinya, maka saya tanya, Pak Gun mengkonstatir bahwa di sana ada yang namanya usaha-usaha mikro kecil yang tadi saya contohkan di Bu Azra gitu ya. Ternyata dia itu sebenarnya kalau diberikan payung, diberikan kemudahan ternyata bisa berkembang. Nah, Ya, betul. nah, jadi kan dari BI mengatakan oke, saya akan membuat usaha-usaha secara administrasi, bagaimana caranya bisa memberikan kemudahan kepada ibu-ibu asra yang lain gitu ya, supaya demikian lebih berkembang. Sebelah kirinya Pak Rujito, saya kepengen tanya, beberapa waktu yang lalu kalau saya tidak keliru panjenengan juga membuat MOU sama Lemhanas. Para pemirsa ini usum MOU. Tapi orientasinya jelas gitu. Pak, ceritakan Pak mengenai MOU panjenengan. Iki apa hubungannya Lemhanas karo BRI sama komite. Bu Asra tadi itu apa Bu Asra sekolah di Lemhanas atau monggo Pak kami ceritakan apa itu. Begini, secara panjang yang ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia ini membuktikan bahwa ketahanan ekonomi desa itu bisa membantu ketahanan nasional. Ah iya kayak Widoro Kandang tadi. Iya. Sebab sejak didirikan oleh Raden Elia Wiratmaja tanggal 16 Desember tahun 1895, lebih 106 tahun yang lalu. Iya. Beliau itu memang pada saat itu mengoptimalkan sumber-sumber dana terutama yang berasal dari masjid, dan tentu saja itu dengan dasar-dasar musyawarah digunakan untuk mengembangkan ekonomi mikro di sekitarnya. Itu artinya apa? Itu mengembangkan apa yang disebut community development. Oh itu. Nah itu tentu saya nggak akan cerita panjang mengenai sejarah berikutnya, tapi itu adalah fitrah yang kita peroleh, yang kemudian BRI waktu tahun 60-an 70-an itu didirikan atau ditugaskan oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi pedesaan melalui unit-unit desa. Ada 3.000 lebih kan. Satu sisi memang kita berhasil self-supporting rice. Tapi di lain pihak mungkin masalah perkitaannya perlu pembenahan. Nah di luar itu tentu saja setelah berpijak daripada kekurang berhasilnya perkiritan seperti itu, akhirnya mulai tahun 80-an 3 bersamaan dengan deregulasi perbankan, itu dirubah potensi pengembangan desa itu melalui approach baru. Tapi tetap bertumpu pada community development tadi. Nah, artinya intinya adalah unit-unit itu dioptimalkan, di-empower, ditingkatkan kemampuannya dengan mengerahkan sumber-sumber dana masyarakat sekitarnya dan dikembalikan pada masyarakat di sekitarnya. Nah, itulah yang mungkin kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, barangkali karena kita merasa mempunyai suatu misi yang sama antara Lemhanas sama di Lemhanas ini Pak Gunawan kan alumni di sana. Jadi itu kan lembaga yang membuat kajian strategis untuk pengembangan ketahanan nasional. Tapi saya berpikirnya atau BRI berpikirnya tidak usahlah terlalu luas sejauh itu. Kami pikirkan secara mikro BRI sendiri, secara intern BRI sendiri. Bagaimana mengoptimalkan
jaringan yang lebih dari 4.000 jaringan ini. Supaya bisa ditingkatkan kemampuannya untuk mengembangkan ekonomi pedesaan melalui unit, baik itu melalui simpanan yang disebut simpedes maupun pinjaman yang disebut kupedes, sehingga ketahanan ekonomi desa itu meningkat. Oh, Gitu, Pak. ya, sasarannya adalah ketahanan ekonomi. Iya, kurang lebih gitu. Oke, supaya Lemhanas nanti juga kalau mengkaji sesuatu itu jangan mengkaji yang lain. Kuyai cukup asalkan sebenarnya asalkan wisata. Tapi saya percaya, yakin bahwa dari Bapak Lemhanas sendiri punya pengkajian khusus untuk ketahanan ekonomi desa. Saya Oke. yakin. Oke, Mas Bambang Ismawan, Mas. Saya akan tanya, panjenengan sebagai sekjen apa itu? Sekjen Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro ya, Mas ya? Yang pernah memang diberi tugas untuk melaksanakan itu. Saya lupa tahun-tahun berapa panjenengan dengan konco-konco panjenengan nandatangani di depan Gus Dur itu mengenai ini, lalu pelaksananya sampai di mana? Ya toh Gus Dur ya Mas ya. Nah, sekarang Bu Mega, kalau dulu presidennya Bu Mega di depan Bu Mega. Nah, sekarang Gus Dur. Monggo Mas ceritakan itu mengenai sampai seberapa jauh ini Mas pelaksanaan ini kok Mas. Itu setelah kita menandatangani bersama-sama 2 tahun yang lalu, kita bertekad untuk menghubungkan para pengusaha mikro itu dengan lembaga keuangan setempat. Stakeholder fungsi. Nah, jadi gerakan bersama itu adalah suatu forum stakeholder yang terdiri dari lembaga keuangan, perbankan, non-perbankan, lembaga pemerintah yang mempunyai program-program di bidang penanggulangan kemiskinan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, pers termasuk di dalamnya. Orang miskin sendiri yang tergabung di dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat itu semua berada di dalam gerakan bersama itu. Sehingga semuanya yang terlibat, yang terkait dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, baik yang menjadi pengambil keputusan maupun yang melaksanakan, yang menjadi penghubung dan sebagainya berada bersama-sama. Nah, kita sepakat bahwa dalam waktu sekitar 5 tahun ingin melayani sekitar 10 juta orang miskin dalam arti pengusaha mikro yang mempunyai usaha kepada lembaga-lembaga keuangan. Apakah itu lembaga keuangan formal, apakah lembaga keuangan non formal, sedemikian rupa sehingga sekitar 50 juta jiwa itu terkena dari upaya ini. Selama 5 tahun, Mas? Ya, 5 tahun. Itu berarti pada tahun 2005 nanti kita. Baru bisa ya. Tapi itu istimewa loh, Mas. Kita pernah melorot dari apa itu orang miskin kita dari sekitar 22 juta tiba-tiba dalam waktu 40. menjadi 40. Ya. Ini dalam 5 tahun panjenengan mau angkat kembali gitu ya. Angkat kembali. Dan itu hanya bisa dilakukan bukan oleh lembaga pemerintah sendiri, bukan lembaga keuangan sendiri, bukan lembaga swadaya masyarakat sendiri, tetapi semua bekerja bersama-sama. Itulah mengapa kita kemudian seperti dikemukakan Pak Gunawan tadi, pada tanggal 23 sampai 25 nanti kita akan mengadakan temu nasional. Nah, yang menarik temu nasional ini begini. Yang nanti ini, sebentar ini nanti. Dalam minggu depan ini. Temu nasional itu kan biasanya orang diundang, dikasih karcis, kemudian dikasih akomodasi dan sebagainya, datang kemudian duduk di situ. Ini tidak. Kita mengatakan pokoknya kita akan menyelenggarakan itu. Anda silahkan mengurus tiket Anda sendiri dengan biaya sendiri. Anda dipersilahkan untuk mengurus penginapan sendiri. Kalau perlu kami diminta tolong kami bantu. Anda masih diminta untuk membantu membayar 100.000 setiap peserta. Loh apa eneng no yang mau? Kita mencatatkan itu kira-kira 400 orang. Yang sekarang sudah daftar 447 orang. Sebentar Mas, ini menyenangkan sekali, tapi saya harus stop dulu karena ini ada telepon masuk. Nah, orang aku diunek-unek gitu. Halo, selamat sore, siang. Selamat siang. Ya. Salam Cempala. Oh iya, saya dari tahu. Andi Samudra, Pak. Andi Samudra. Ini masyarakat biasa, Pak. Iya. Yang jelas saya nasabah dari BRI di Bekasi. Iya. Saya mau mempertanyakan Pak soal usaha kecil menengah, termasuk
pemberantasan orang miskin. Ya. Nah, pertanyaan saya, pemerintah sekarang Pak hanya pengen menyelesaikan orang kaya Pak. Orang kaya dulu yang mau diselesaikan, kapan uang cili Pak? Iya. Kalau BRI sih udah jaminan uang cili dia perhatikan dari dulu udah 100 tahun. Terima kasih Pak. Nah, tapi pemerintah sekarang sangat-sangat buta, tuli, Iya. tidak mendengar suara rakyat. Suara rakyat itu suara Tuhan. Iya. Mudah-mudahan orang kaya jangan diurusin, orang cilik dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aduh, ini masuk lagi. Kami persilakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nggih, monggo Pak. Oh iya, saya nama Agus dari Magelang. Pak Agus dari Magelang. Ya. Saya sebetulnya pernah aktif di LSM, Pak. Ya. Saya pernah dibina oleh Pak Bambang Ismawan. Oh iya. Saya juga pernah ketemu Pak Gunawan waktu di Bina Swadaya itu program Banyak temennya ya? itu, Pak. Iya. Demikian Pak, dengan berpengalaman di dunia LSM, Pak, saya lebih banyak bergaul dengan masyarakat tani, khususnya masyarakat miskin. Ya. Nah, yang saya hadapi sekarang, sebetulnya saya mempunyai potensi, yaitu saya sudah mempunyai jalinan kerjasama dengan satu pengusaha agrobisnis, Ya. ya, yaitu satu. Oke, disingkat Pak, Oh, iya. disingkat. Nggih. Saya mempunyai banyak masalah dalam hati Pak ya. Nggih. Punya banyak petani, punya banyak lahan usaha pertanian. Ya. Cuma yang menjadi kendala saya, bagaimana untuk memperpendek, mendapatkan dukungan dana untuk kami salurkan terhadap mereka-mereka yang membutuhkan. Ya. Dalam hal ini untuk saprotan, Pak. Semprotan? Saprotan. Sarana Ya. Sarana produksi tani. Ya. Oh, ya. Karena sementara ini saya hanya mempunyai benih, mempunyai harga, dan mempunyai pasar, Pak. Nggih. Ya, ini yang kami mohonkan jawaban bagaimana mendapatkan dukungan yang dalam hal ini otomatis saya akan bertanggung jawab terhadap mereka binaan saya gitu Pak. Oke, nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Agus ya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, yang pertama kali tentu kita akan jawab kepada Pak Andi Samudra ini. Barangkali polisinya monggo ini dari BRI. Bagaimana yang diselesaikan kok yang gede-gede aja ini, yang cilik-cilik, yang betul-betul raiso mempunyai guna itu loh Pak, bagaimana? Pak Andi Samudra, Assalamualaikum Pak, terima kasih ini nasabah BRI tadi katakan Pak Andi ini. Jadi tadi memang disampaikan oleh Pak Andi bahwa BRI memang sudah lama mengurusi yang kecil-kecil. Sebetulnya ini pertanyaan buat kita semua. Tapi intinya adalah pengembangan ekonomi Indonesia itu memang tidak bisa diselesaikan hanya menyelesaikan yang kecil-kecil. Yang namanya ekonomi rakyat itu bukan hanya rakyat kecil saja, tapi juga semuanya itu rakyat, termasuk pengusaha-pengusaha besar. Nah sekarang permasalahannya justru problem yang terbesar itu ada di pengusaha besar dalam artian jumlahnya. Ya. Oleh karena itu kelihatannya perhatian terbesar itu ada di pengusaha besar sekarang ini. Nah di luar itu ternyata teman-teman baik Pak Gunawan, kemudian Pak Menko Kesra, Pak Gubernur BI, ini Pak Abdul Salam, mau melakukan perhatian yang penuh, antara lain tadi dicari dengan cara sistem baru dengan membuat MOU misalnya. Artinya dari sisi sektor perbankan ada perhatian penuh lewat koordinasi Bank Indonesia dan Pak Menko Kesra untuk mengembangkan sektor ekonomi mikro, yaitu lewat pendekatan keuangan perbankan. Tapi mengembangkan ekonomi mikro kan bukan hanya melulu dari sektor perbankan, pasti juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak non perbankan. Nah, tadi saya sependapat dengan Pak Ismawan. Yang penting itu adalah bagaimana melakukan sinergi kerja bareng untuk mengembangkan ekonomi mikro tadi. Itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini dari sektor BRI. Mungkin dari sektor policy, Pak Abdul Salam. baik. Yang penting itu piye carane uang-uang kecil itu yang tidak bisa mempunyai gunan itu sampai dia bisa meminjam atau dibantu supaya dengan demikian usahanya itu beres. Kira-kira begitu Itu persisnya. pertanyaan dari Pak Andi Samudra ini valid sekali karena sekarang ini kan memang masyarakat tuh masih ada sebagian besarnya itu mengeluh ya, bagaimana sulit berhubungan dengan bank, Ya. aksesnya kok sulit Ya. ya. Oleh karena itu Syaratnya neko-neko gitu Ya. menurut mereka Ya. yang mestinya wajar karena lalu menjadi ini. nah itu harus kita respon, harus kita jawab ya, bagaimana memecahkan sulitnya akses
masyarakat usaha kecil kepada perbankan. Ya. Nah, oleh karena itu dari sisi tentunya untuk memperluas akses itu kedua belah pihak ya, dari sisi demand dan dari sisi supply. Nah, dari sisi supply dari perbankan itu pertama adalah komitmen dari perbankan itu. Kita minta komitmen. Nah, komitmen itu dijawab oleh perbankan. Ya, 1 tahun ini untuk UKM itu 30 triliun untuk UKM. Ya, ya. Untuk mikronya tadi 5,6 triliun. 5,6 Ini jawabannya. Nah, tinggal bagaimana cara merealisasikan komitmen itu. Karena di masyarakat UKM ini ada 2 golongan. UKM yang pengalaman dan punya agunan, dan UKM yang tidak punya pengalaman dan tidak punya agunan. Ya. Kalau yang punya pengalaman dan agunan sudahlah, pergi saja ke BRI, beres. Tapi yang sulit, yang tidak punya pengalaman, tidak punya agunan lagi. Pemecahannya gimana? Nah, oleh karena itu pemecahannya ini adalah sekarang dalam bisnis plan itu ditujukan kalau bisa ke mereka dengan cara UKM Center. Beberapa bank ini sudah membuat suatu UKM Center, di mana UKM Center situ masyarakat atau usaha kecil yang merasa belum berpengalaman, tidak punya agunan atau aset, datang ke UKM Center situ. Itu di daerah-daerah Pak itu? Ada di beberapa cabang, apa BRI, apa Danamon, apa Bank Niaga dan sebagainya. Artinya di lapisan paling bawah? Di kantor-kantor wilayah tertentu sudah kantor ada. wilayah. Nah, di situ, di center UKM itu, mereka bisa ketemu dengan pendamping dulu, ya. LSM dengan Business Development Services di situ, kemudian diberikan sebelum ketemu bank, itu akan diberikan bantuan teknis, pelatihan, kemudian manajemennya bagaimana, pemasarannya bagaimana. Setelah didampingi, maka kemudian ketemu pihak bank. Nah, kemudian karena sudah didampingi terlebih dahulu, maka pihak bank itu ya visible untuk diberikan kredit. Nggih Pak, terima kasih. Pengalaman Mas Bambang untuk yang tadi diceritakan di lapangan itu sebenarnya kayak apa sebenarnya? Sebenarnya sudah ada 14 tahun pengalaman Bank Indonesia yang juga Pak Abdul Salam sangat terlibat, itu yang disebut program bank dan kelompok swadaya masyarakat. Jadi bank-bank sebagai lembaga perbankan formal ini tidak bisa dituntut untuk harus berbuat yang sesuai dengan kehendak yang kecil. Nah, ini bisa dikembangkan sampai berkemampuan untuk melayani si kecil pada tingkat tertentu, tetapi yang si kecil ini juga harus ditingkatkan untuk bisa match dengan bank. Nah, sampai ke sana pengalaman bagaimana? Pengalaman ini ternyata selama 14 tahun berturut-turut itu sekitar 95% kredit yang diberikan walaupun tanpa agunan. Walaupun tidak mempunyai badan usaha, kelompok-kelompok itu mengembalikan tepat pada waktunya. 95%? 95%. Dan intinya adalah seperti Mas Agus tanyakan itu, bentuklah kelompok Mas Agus, lalu kerjasama dengan penting setempat. Kebetulan Bina Swadaya punya kantor di Magelang, berhubungan dengan kepala kantor Bina Swadaya di Magelang, lalu berhubungan dengan lembaga keuangan yang dibantu oleh Bina Swadaya setempat. Oke, baik, saya akan yang jawabannya oleh dulu yang baru telepon. Kemarin masih ada satu yang belum terjawab itu, Mas Agus. Pak Gunawan, bagaimana masalahnya di Magelang tadi itu? Sing saya katakan semprotan ternyata saprotan ya. Iya. Jadi begini Pak Tarko, jadi kebetulan memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Salam juga bahwa Komite Penanggulangan Kemiskinan itu melakukan koordinasi, sinkronisasi dari berbagai macam program berdasarkan pengalaman kita membangun, pengalaman dari Pak Bambang di LSM, pengalaman dari Bank Rakyat Indonesia, pengalaman dari Bank Indonesia, pengalaman dari instansi departemen yang sudah membangun dan juga membina masyarakat itu kita rangkum, kita ke dalam satu wadah namanya Forum Lintas Pelaku. Nah, jadi Forum Lintas Pelaku itu isinya para pengalaman-pengalaman ini. Di mana ini? Di tingkat pusat atau sampai ke kabupaten atau sampai apa? Ya, sebenarnya ini juga terobosan yang baru. Kalau zaman dulu itu tuntas dan jelas, dituntun dari atas dan dijejel dari atas. Nah sekarang ini berubah, yaitu dikembangkan di bawah. Kita berkeliling ke seluruh provinsi,
memberikan informasi, motivasi untuk membangun stakeholder forum ini tadi. Dan ini sampai ke kabupaten. Sampai ke tingkat kabupaten bahkan kecamatan. Terima Jadi kasih. intinya adalah ini unsur-unsur. Saya akan memberikan satu kali lagi pun dari karena waktunya juga sudah mau habis ini. Satu aja. Kami persilakan. Selamat sore. Dari mana ini? Dari Solo. yang cepat ya Pak. Monggo. Ini Pak, Singkat, saya Pak. tertarik tadi tentang usaha mikro. Ternyata di sini banyak sekali yang kami dapatkan, Iya. seperti pepatah Jawa telah berkembang saat ini, Iya. bahwa kesenjangan absolut saat ini makin bertambah. Iya. Karena dan ini juga suatu kesenjangan yang berkembang di negara berkembang. Ini sangat Iya. klasik sekali. Iya. Ada pepatah Jawa yang mengatakan kesenjangan absolut itu seperti ada watu cedak ratu. Nah inilah kesenjangan ininya sangat universal. Kalau Anda jauh, Anda menjadi seperti batu. Tapi kalau dekat pada pusat-pusat pengambil keputusan, Anda mendapat harapan seperti mendapat fasilitas dari ratu itu. Iya. Lah, apakah sampai saat ini masih terjadi? Karena terus terang saat ini masyarakat kecil membutuhkan seperti itu. Iya. Tapi kalau dia atas dari ratu, cedaknya ratu, ini sulit Pak. Terima kasih. Itu Pak. Namanya? Bapak-bapak, terima kasih. Matur nuwun. Namanya siapa tadi? Seleng Pak. Oh, lagu apa? Matur nuwun Pak. Nggih, oke. Mungkin Pak Gunawan bisa jawab ini. Dari Sleng dia, anak buahnya Pak Gunawan itu. Sleng. Wah, suaranya mantap kayak Pak Anam Suroto. Kayak adiknya. Baik, ini saya kira inilah yang harus kita rubah, bahwa di situ pepatah adoh watu cedak ratu. Artinya ya kita itu sekarang merubah. Kalau kita itu mau cedak ratu ya mau penak itu harus cedak ratu. Karena watu itu rana apa-apa nih, tidak ada apa-apanya. Inilah sekarang yang sedang kita bangun. Walaupun kita jauh tapi tetap dekat. Yang kita sebut sebagai network, jaringan. Jadi pelayanan itu kita bangun yang paling dekat dengan rakyat. Nah, komite ini bersama-sama dengan stakeholder, para pemilik pembangunan ini, kita letakkan, kita dorong, kita motivasi di tingkat paling bawah, utamanya di tingkat kecamatan. Yang fungsinya adalah menciptakan ratu-ratu di tingkat paling bawah, sehingga dekat dengan rakyat, yang bisa memberikan pengayaman kepada rakyatnya. Itu sebetulnya. Ada komentar dari penjenengan sebelum kita saya kira berakhir? betul Setelah itu. bahwa ini kita harus jemput bola istilahnya ya. Maksudnya usaha-usaha mikro yang ada di desa-desa itu harus dilayani dan dijemput mereka itu. Nah, bagaimana cara menjemputnya? Dengan jaringan lembaga keuangan mikro yang ada. Nah, lembaga keuangan mikro inilah yang kita berdayakan, yang sekarang jelas dari BRI sudah punya 4.000, Bank Pergidatan Rakyat sudah 2.500, kemudian ada BMT yang 3.000, ada BKD 6.000, LDKP dan sebagainya. Ini yang kita kembangkan, Pak Dato, sehingga dengan demikian untuk usaha mikro dilayani lembaga keuangan mikro, mereka dijemput di desa-desa tersebut. Oke. Monggo Pak Ya, Sito. menambah ini tadi masalah jaringan. Intinya adalah makin banyak kita berikan kewenangan yang cukup di tingkat-tingkat pelaksana di daerah, akan semakin cepat mereka bisa mengadaptasi terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Oleh karena itu yang disampaikan tadi lebih dari 4.000 jaringan itu sudah kami berikan kewenangan yang cukup. Nah, mereka berkembang bersama ekonomi daerah atas dasar itu otonomi daerah sekarang ini, sehingga baik itu pemimpin unit desa, pemimpin cabang maupun pemimpin wilayah itu sudah jauh lebih fleksibel di dalam menangani permintaan-permintaan pengembangan ekonomi daerah. Ini yang dari sisi BRI. Oke. Mas Bambang, ada pesan mengenai bagaimana caranya supaya bisa ketangkep betul. 2 bulan yang lalu saya mengikuti suatu lokakarya keuangan mikro di Beijing. Di Beijing Ya, di Cina. Itu Bank Dunia dari SIGAP mengatakan water everywhere, but no drop for a drink. Air ada di mana-mana, tidak ada setetes pun yang bisa untuk diminum. Ya. Uang ada di mana-mana. Kita sudah mendengarkan tadi Memorandum of Understanding 30 triliun. Dan untuk keuangan mikro 5,6 triliun. Uang semua itu. Nolnya aja 12 gitu. Banyak uang. Jadi ada uang. BRI berkemampuan memobilisasikan dana itu juga dengan sangat
bagus, terkenal di seluruh dunia. Ini bagus, di Indonesia ada, no problem. Tapi 34 juta pengusaha mikro, seperti dikatakan Mas Agus, ini susah mendapatkannya gimana? Jawabannya Pak Abdul Salam sudah mengatakan, ada linkage program. Ya. Bank besar dengan bank perkreditan rakyat. Bagus di tingkat perbankan, beres di tingkat di bagian perbankan oleh Pak Abdul Salam. Tapi masyarakat ini menjangkau BPR masih sulit. Ya. Karena untuk mendapatkan kredit dari BPR harus ada agunan. Karena maka menurut saya yang terpenting menghidupkan dan mengembangkan pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat, di mana pendampingan menjadi pusat perhatian yang penting. Nah, dalam hal ini, maka kalau di banyak negara ada pengalaman, kalau ada kapitalisasi di tingkat mikro, itu sering terjadi suatu split di dalam masyarakat, maka keuangan mikro dengan cara ini bukan terjadi split, tetapi terjadi social cohesiveness, interaksi ya. Terjadi kapital sosial itu berkembang. Dan karena ada interaksi yang bagus, saling belajar di antara anggota masyarakat, dan saling mendukung dengan tanggung renteng kepada lembaga keuangan. Nggih, terima kasih Mas Bambang. 10 juta Bu Asra, target penjenengan 5 tahun. Sebentar lagi akan tercapai kalau caranya seperti ini, tidak harus sampai 5 tahun. Nggih, terima kasih. Para pemirsa, Anda pasti akan kecewa dengan saya karena saya harus menghentikan apa itu diskusi kita siang hari ini. Tetapi apa boleh buat, ada beberapa catatan yang kami sampaikan, yaitu sekedar catatan setingkat si penjual apam Bu Asra, apam Barabai, jumlahnya jutaan orang. Oleh karena itu, bapak-bapak pemimpin, sekarang jangan pada bertengkar saja, tengok mereka yang memang amat membutuhkan ini, dan semuanya pasti beres. Para pemirsa, sekarang kita akan sampai kepada kuis. Yang penting